Halo, selamat datang kembali di Panduan OPS Channel. Video kali ini masih dengan persoalan Excel. Dan kali ini konteksnya adalah mengolah nilai hasil ujian komputer. Soal ini kami peroleh dari hasil pencarian Google dengan kata kunci kumpulan contoh soal Excel. Mari kita perhatikan karakteristik soalnya dan rumus apa yang akan digunakan nantinya dari tabel yang nampak di layar kaca. Sepintas kita bisa melihat bahwa beberapa fungsi yang akan digunakan diantaranya untuk mencari nilai rata atau nilai rata-rata. Di sini menggunakan average atau penjumlahan antara nilai Windows, Microsoft Word dengan Excel dibagi 3. Tapi nanti kita akan praktek menggunakan rumus atau fungsi average. Lalu kemudian di kolom grade kita akan menggunakan if dengan ketentuan yang ada di poin ketiga. Kemudian di keterangan di sini ada lulus dan tidak lulus, di mana jika nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 70 maka dimasukkan dalam kategori lulus, dan yang nilai rata-ratanya kurang dari 70 itu dikategorikan ke dalam siswa yang tidak lulus ujian. Dan itu akan diselesaikan dengan menggunakan fungsi if. Setelah semua nilai beserta keterangannya sudah terisi, pada poin 4 dalam ketentuan kita diperintahkan untuk mengurutkan nama-nama ini beserta nilainya berdasarkan nama awal dari A ke Z, atau di sini dituliskan secara ascending. Oke, kita langsung saja ke pengisian, mulai dari pengisian nilai rata-rata. Tadi kita sudah sebutkan bahwa untuk mengisi nilai rata-rata akan menggunakan fungsi average. Ketik sama dengan, lalu kemudian AV, di sini cari average. Jika sudah, select area yang akan di rata-ratakan. Di sini Windows, lalu kemudian Word dan Excel. Kurung tutup, lalu kemudian tekan Enter atau Tab. Untuk mengisi grade sama dengan if, lalu kemudian logical testnya jika apa gitu ya. Jika nilai rata ini lebih dari sama dengan 80, maka di sini adalah A. Kenapa pakai tanda kutip? Oke, dalam fungsi apapun untuk teks itu harus menggunakan tanda kutip gitu ya. Sedangkan untuk yang nominal atau number itu tidak perlu menggunakan tanda kutip. Tujuannya adalah supaya numbernya tetap bisa diproses gitu dan di treatment sebagai number gitu. Kalau number juga dimasukkan dengan tanda kutip, nanti di treatment sebagai teks. Artinya ketika ada penambahan, pengurangan atau operasi matematika, nanti number yang berperan sebagai teks itu tidak akan bisa diproses. Kita lanjut dulu ya. Kemudian di sini ada, mungkin ada yang bertanya, ini sebetulnya pakai koma atau pakai titik koma? Nanti untuk penentuan koma atau titik komanya disesuaikan dengan sistem yang digunakan. Ada sistem yang berbasis bahasa Inggris, ada sistem yang berbasis bahasa Indonesia. Biasanya itu yang menentukan koma atau titik koma. Kalau bingung memastikan apakah kita menggunakan koma atau titik koma, kita tinggal perhatikan saja pada rekomendasi yang ada di dalam rumus ini. Di sini if logical test, lalu kemudian di sini ada koma, maka kita mengikuti yang ada di sini saja. Artinya di sini akan menggunakan koma, gitu. Koma. Lalu kemudian jika salah, karena ini ada beberapa kriteria, ada 4 kriteria, maka kita menggunakan if lagi. If jika nilai rata atau yang ada di dalam H14 ini lebih dari sama dengan 70, maka B. Lalu kemudian jika
H14 lebih dari sama dengan berapa ya? 60. Maka C. Dan selain itu maka D. Artinya di bawah itu juga masuk dalam kategori selain itu ya. Jika sudah, beri kurung tutup. Oke, tips untuk menghitung berapa sih kurung tutup yang harus dimasukkan. Kawan-kawan bisa melihat indikator warna yang ada di dalam fungsi ini. Karena kalau ini 4 kriteria ya. Nanti kalau 5 kriteria jumlah kurung tutupnya juga akan berbeda. Pun kalau misalkan hanya 1 kriteria, kurung tutupnya juga akan berbeda. Nah, untuk memastikan harus berapa, kita lihat saja ketika misalkan kita berikan kurung tutup, dia warnanya apa. Kalau ini yang pertama, kalau diperhatikan dengan sesama, ini warnanya ungu ya sepertinya. Ungu, lalu kemudian ada yang nyala juga ketika kita ketik kurung tutupnya. Nah, artinya itu kurung tutup yang pertama, lalu kemudian kurung tutup kedua di sini ada merah. Nah, itu juga ada respon ya. Sekarang saya akan ketik satu lagi kurung tutup. Nah, jika sudah sampai di pangkal kurung buka ini, maka artinya itu kita sudah cukup menuliskan kurung tutupnya. Jadi dalam konteks kasus ini kita cukup dengan 3 kurung tutup saja gitu ya. Jika sudah, tekan enter, maka hasilnya adalah B. Lalu kemudian untuk kolom keterangan sama dengan yang ada di grade, hanya saja di sini hanya 2 kriteria saja. Kita menggunakan fungsi yang sama, yaitu fungsi if, sama dengan if jika nilai sama dengan if, lalu kemudian jika nilai yang ada di H14 ini lebih dari sama dengan 70, maka lulus. Selain itu, maka tidak lulus. Oke. Nah, di sini kita juga menggunakan fungsi if sama dengan yang ada di grade, hanya saja kurung tutupnya 1 karena memang kriterianya bisa diselesaikan dengan 1 if saja. Oke, jika sudah di kurung tutup lalu kemudian tekan enter. Maka di sini keterangannya adalah lulus karena memang reratanya lebih dari 78. Nah, jika sudah diselesaikan dalam satu baris seperti biasa, kita akan menggunakan copy paste dengan cara select area yang akan di copy paste, lalu kemudian perhatikan dalam selection tersebut di pojok kanan bawah ada kotak tebal berwarna hijau. Kita arahkan kursor ke situ, lalu kemudian klik, lalu tarik ke bawah. Oke, untuk mengembalikan format supaya tidak menjadi double baris seperti ini, maka kita cukup klik opsi yang ada di pojok kanan bawah, autofill optionnya, lalu kemudian fill without formatting, klik. Nah, sekarang sudah kembali ke yang seharusnya. Mengenai rata ini sudah tanpa desimal. Mungkin nanti kawan-kawan akan menemukan format yang masih menggunakan desimal seperti ini misalkan. Nah, cara untuk menghilangkannya gampang saja. Kawan-kawan tinggal alihkan saja kursor ke arah atas, pastikan ada di tab home ya. Lalu kemudian di sini pada area number, di sini ada desimal, ada increase, ada decrease ya. Tinggal pilih saja, dihilangkan yang desimalnya gitu. Jadi kita tidak menggunakan desimal dalam hal ini. Jika nilai sudah terisi semua, maka langkah terakhir sesuai dengan ketentuan yang ada di poin nomor 4, kita diperintahkan untuk mengurutkan data berdasarkan nama siswa secara ascending. Untuk mengurutkan, langkah yang perlu dilakukan adalah select area yang dimaksud, lalu kemudian pastikan ada di tab home, pilih sort and filter ada di pojok kanan atas, custom sort, lalu sort by-nya Dewi Mentari, my data has header-nya dihilangkan centangnya. Ini dihilangkan dulu centangnya yang ini supaya
Dewi juga masuk di dalam area yang akan diurutkan. Nah, di sini berubah menjadi kolom D karena kita akan mengurutkan berdasarkan nama. Sudah sesuai ya. Lalu kemudian ordernya pastikan sesuai dengan ketentuan yang sudah diperintahkan. Dalam hal ini diurutkan dari A ke Z atau ascending. Jika sudah, klik OK. Maka di sini sudah mengurut mulai dari kolom nama, kemudian kolom nilai, tiga-tiganya, kolom nilai rata, grade, keterangan, semuanya sudah sesuai dengan urutan yang tadi. Gitu ya. Saya kira itu penyelesaian persoalan Excel kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang tidak jelas, perlu diperjelas kembali, silahkan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Apabila kawan-kawan ada persoalan yang ingin diselesaikan, silahkan dicari di kolom deskripsi. Nanti ada form yang bisa kawan-kawan manfaatkan, lalu kirim soal tersebut. Nanti kita akan coba proses diselesaikan gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di video kita lainnya.